Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi syarhi kitab at-tauhid ta'lif fadilatul syekh Dr. Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Baik, adapun pertemuan yang lalu itu kemarin kita sudah bahas hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang 4 orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Rifki, 1 orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Belum apa-apa berdiri antum. Orang yang apa? Menyembeli untuk selain Allah. Ya, boleh juga berkurban. Kedua, dede. Yang kedua, orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Antum fazah kenapa? Lembaran-lembaran kenapa? Enggak ada buku. Beli ya. Punya duit enggak? Bukunya. Ada uang jajan enggak? Beli 1 ya, buku tulis itu di warung. Ayo Dede. Orang yang mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Ayo, orang yang mencela orang tua. Ya. Sadana, ketiga. Gantung nggak bisa. Orang yang melindungi ahlul bid'ah atau pelaku bid'ah dan pelaku selain kebidahan apa? Pelaku antum digantung. Pelaku apa? Orang yang melindungi pelaku kebidahan atau ya pelaku kejahatan. Ya. Antum ngelindungi si Rio misalkan ngerokok. Nah, itu antum masuk antum. Nauzubillah. Yang keempat, Aldi. Nah, yang merubah patok tanah orang, nggak boleh, ya. Nanda. Baik, kita masuk pada Wan Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhala al-jannata rajulun fi dhubab. Ada seorang masuk ke dalam surga dikarenakan seekor lalat. Apa sih faedahnya? Adalah jangan meremehkan amalan. Ya, walaupun antum cuman sholat sunnah, bisa jadi sholat sunnah itulah yang menyebabkan antum masuk ke dalam surga. Jangan meremehkan amalan walaupun sedikit. Walaupun antum hadir majlis ilmu sekali, walaupun antum hadir majlis ilmu pelajaran-pelajaran yang dasar, barangkali amalan sholat tersebut yang memasukkan antum ke dalam surga. Terkadang kalau orang menghadiri majlis ilmu yang pelajarannya pelajaran tinggi, mungkin dia supaya dilihat orang keren, ya nggak? Bagus.
Tapi kalau orang yang sudah pintar, dia hadir majelis ilmu yang pelajarannya mungkin dasar sekali, nggak ada keinginan dia dan nggak ada terbesit dirinya untuk ria, dipuji orang. Kenapa? Karena pelajarannya dasar. Nah, barangkali itulah penyebab dia ikhlas, dan itulah menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah sehingga masuk ke dalam surga Allah. Di sini apa? Orang masuk surga karena apa? Karena seekor lalat. Bayangkan, ya. Si aulia nangkep lalat, dijual di pasar, laku nggak? Nggak laku. Bayangkan, ini cuma satu lalat menyebabkan seseorang masuk ke dalam surga. Ya. Jadi jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Dan sebaliknya ya, wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab, dan masuk seorang laki-laki ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat. Masuk ke dalam neraka dikarenakan seekor lalat. Bayangkan ya ikhwan, seekor lalat yang antum kalau jual itu enggak laku, itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini faidah bahwa kita tidak boleh meremehkan maksiat sekecil apapun. Ya, maksiat sekecil apapun. Ya. Contoh misalkan maksiat buang sampah sembarangan, ya, mungkin kecil. Ya, tapi itu apa? Bisa jadi sebabnya, dengan sebab itu antum masuk ke dalam neraka. Ya. Antum barakallahu fikum, ya, ngisengin misalkan si Faza nyentil-nyentil telinganya Zailai diam-diam dari belakang. Nah, Zailai nengok siapa ini? Ya, dikerjai. Nah, bisa jadi itu sebab seseorang masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum karena cuman seekor lalat dia masuk ke dalam neraka. Qalu, maka dikarenakan cerita ini heran mereka para sahabat yang mendengar. Wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Loh, bagaimana itu bisa ya Rasulullah? Heran mereka, takjub. Qal, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Suatu ketika ada dua orang laki-laki yang melewati suatu kaum. Yang kaum ini memiliki berhala. Dan mereka, ya, melarang seorang pun melewati tempat mereka sampai orang tersebut memberikan sesajen kepada patung tersebut. Ya, si Rifki misalkan, ya, lagi naik sepeda masuk ke kampung orang, contoh misalkan kampung musyrikin, mereka punya berhala. Nah, sudah nanggung si Rifki masuk ke dalam kampung tersebut. Kata penduduk, nggak boleh keluar dari kampung ini kecuali memberikan sesajen. Paham di sini? Kalau nggak diberikan, dibunuh. Nah, ini gambarannya. Jadi ini dua orang. Kalau tadi Rifki sendirian, ini dua orang. Qalu li ahadihima. Kemudian penduduk tersebut mengatakan pada salah satu dari dua orang ini, qarrib, berikan sesajen. Qal laisa indi syai'un uqarrib. Ya, kata dia apa? Aku tidak punya sesuatu apapun yang bisa dijadikan sesajen. Orang buntu, ya, enggak punya apa-apa. Qalu qarrib walau dzubaban. Kata mereka, sudah kalau begitu berikan sesajen sekalipun itu seekor lalat. Faqarrib dzubaban fakhallu sabilahu. Itu yang benar fakhallu, ya. Siapa yang apa? Yang fadkhallu. Nah, itu yang benar fakhallu. Itu salah itu. Berikanlah sesajen walaupun seekor lalat. Fakhallu sabilahu. Maka mereka pun setelah orang ini memberikan sesajen, dia membiarkan orang tersebut lewat.
fadakhalan nar, maka disebabkan dia memberikan sesajen, masuklah dia ke dalam neraka. Wa qalu lil akhar, kemudian kaum tersebut mengatakan kepada yang lain, qarrib, berikanlah sesajen. Kata dia apa? Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an. Qarrib, qala ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Kata dia, aku tidak bisa memberikan sesajen, mendekatkan atau memberikan sesuatu kepada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Fadarabu unuqahu fadakhalal jannata, maka kaum tersebut menebas lehernya, masuklah dia ke dalam surga. Rawahu Ahmad. Intinya di sini ya, terdapat faedah bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru an-niyyah. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Betapa banyak amalan yang sedikit, saghir, kecil amalan, tapi dibuat besar pahalanya oleh niat. Paham sih? Antum bayangkan, ini orang tidak mau apa? Dia mungkin amalan kecil sebetulnya, ya, amalan yang sepele. Contoh misalkan orang membantu saudaranya muslim yang kesusahan. Sebagai contoh misalkan ada seorang muslim, dia berada di suatu bandara, kemudian dia kekurangan, misalkan dia harus bawa kitab, kitab. Ternyata bagasinya over, kebanyakan. Gak bisa dia dibawa kitab itu kecuali bayar 100.000 misalkan, atau 50.000 ditambah. Kebetulan dia nggak punya duit. Nah, kita bantu 50.000. Mungkin kecil, tapi apa, kita ikhlas niatnya. Nah, dengan keikhlasan tersebut barangkali kita mendapatkan amal jariah. Ternyata kitabnya dibuat apa? Ngajar dan seterusnya. Paham sih? Sebagaimana di sini mungkin kecil, ya, mungkin sepele. Dia cuma apa? Dia cuma mengamalkan, memberikan sesajen berupa lalat. Sepele kan? Kan lalat. Berikan sesajen berupa lalat. Ya. Cuma niatnya apa? Ya. Niatnya dia barakallahu fikum, atau yang sebaliknya ya, dia meninggalkan apa? Meninggalkan menyembelih atau memberikan sesajen kepada berhala. Padahal sesajen kecil, itu lalat. Cuma niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan itu, maka dia masuk ke dalam surga. Itu ya ikhwan, jangan meremehkan suatu amalan. Ya, ingat ya ucapan Ibnul Mubarak, rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Betapa banyak amalan yang kecil akan tetapi dibuat agung pahalanya oleh niat. Wa rubba amalin kabirin, dan betapa banyak amalan yang besar tusaghiruhu an-niyyah, dibuat kecil pahalanya oleh niat. Orang berangkat haji, ya, berangkat haji itu kan amalan luar biasa ya, wajib seumur hidup sekali. Itu pun dengan syarat apa? Mampu, ya enggak? Cuman apa? Dia mengamalkan haji itu untuk supaya dibilang haji, ya, haji Haikal, haji siapa lagi? Faiz, Haji Rifki, Pak Haji Zailai. Nah, dia apa namanya? Berangkat haji cuman karena supaya dibilang, ya,
haji, Pak Haji, ya Pak Haji. Bayangkan, maka dengan niat tersebut hancurlah atau leburlah pahala haji dia, karena dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi apapun yang kita berikan, apapun yang kita amalkan walaupun sedikit, kalau kita ikhlas karena Allah, maka itu yang membuat amalan kita yang sedikit menjadi besar pahalanya. Tariq bin Shihab huwa Tariq ibnu Shihab al-Bajali al-Ahmasi. Tariq bin Shihab adalah al-Bajali. Ini dari kabilah Bajilah, sama dengan Abdullah bin Jarir bin Abdillah al-Bajali. Nah, kabilah Bajilah ini berada di daerah Yaman. Al-Ahmasi, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yasma' minhu, tetapi tidak pernah mendengar hadis. Ya, bayang, antum paham ya? Bertemu Nabi tapi tidak pernah mendapatkan hadis, mendengar hadis dari Rasul. Fa hadithuhu mursal, maka hadis beliau dianggap mursal. Ya. Hadis beliau dianggap mursal. Siapa yang tahu definisi mursal walaupun pakai bahasa Indonesia? Baru. Hadis mursal. Siapa yang bisa? Ibnu. Hadis mursal. Ada dua, ada mursal jali, ada mursal khafi. Nah, antum taunya apa, Wandi? Hadis mursal. Kalau cuma antum bilang gak bersambung, itu namanya munqati. Definisi mursal. Ya, mursal itu ada dua ya. Ada mursal khafi itu tersembunyi. Ada mursal jali itu nampak. Jali itu nampak. Nah, yang dimaksud di sini adalah mursal jali. Yang dimaksud di sini adalah mursal jali. Mursal jali itu apa? Mursal jali adalah seorang tabi'in menyandarkan hadis langsung kepada Nabi. Seorang tabi'in menyandarkan hadis langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Contoh misalkan Sa'id bin Musayyab. Nah, Sa'id bin Musayyab ini salah satu tabi'in. Nah, di dalam urutannya kalau beliau mengatakan atau meriwayatkan hadis kan harusnya gini. An sahabi an Rasulillah, kan gitu. Kan jalurnya tabi'in, sahabat, baru Rasul, kan gitu kan? Nah, kalau misalkan Sa'id bin Musayyab langsung mengatakan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi beliau tidak bertemu dengan Rasul. Ya. Dalam kondisi beliau tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau sandarkan langsung kepada Rasul, maka disebut dengan mursal ya, jali. Jelas, nampak. Nampak apa maksudnya? Karena nampak beliau tidak sezaman dengan Nabi. Artinya tatkala beliau mengatakan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah dipastikan hadis itu beliau tidak dengar langsung dari Nabi, tapi melalui para sahabat atau para tabi'in yang lain. Paham di sini? Baik. Adapun mursal khafi, definisinya adalah mursal khafi adalah seorang perawi
meriwayatkan dari perawi yang lain, meriwayatkan dari perawi yang lain yang sezaman, tapi tidak pernah bertemu. Contoh misalkan, ya, contohlah misalkan zaman sekarang itu nggak ada. Contoh misalkan Syekh Rabi' Al-Madkhali, beliau sekarang di Saudi, masih hidup. Ana sama beliau sezaman nggak? Sezaman, ya nggak? Tapi ana nggak pernah bertemu dengan beliau. Nah, kalau ana mengatakan qala Syekh Rabi' Al-Madkhali, itu namanya mursal khafi. Ya. Kenapa dikatakan khafi? Delik, maksudnya apa? Khafi, tersembunyi. Kenapa? Karena orang menyangka ana bertemu dengan Syekh Rabi karena sezaman, ya enggak? Padahal enggak pernah bertemu. Ya. Karena ana mengatakan berkata Syekh Rabi, maka orang mendengar, oh kayaknya beliau pernah berguru dengan Syekh Rabi. Kenapa? Karena memang sezaman. Ya. Makanya orang tersamarkan dengan apa? Dengan itu terputus atau tidak terputusnya. Tersamarkan, terputus, tidak terputusnya. Kalau misalkan mursal jali, orang jelas. Nah, ini tabi'in ngomong dari Rasul, berarti sudah pasti terputus, ya enggak? Karena dia tidak bertemu dengan Rasul. Intinya ya ikhwan, mursal itu termasuk hadis mana? Hadis apa? Munqati', berarti termasuk hadis? Termasuk hadis? Diterima atau tidak diterima? Hah? Antum. Termasuk hadis dhaif, lemah. Ya enggak? Mursal itu termasuk hadis dhaif, lemah. Baik, itu hukum asal ya. Mursal itu termasuk hadis dhaif, hadis munqati'. Ya. Hadis terputus itu hukum asal. Ya, hadis terputus itu hukum asal. Baik. Sahabi, beliau seorang sahabat. Tariq bin Syihab ini seorang sahabat. Mata Tariq sanata salatin wa thamanin. Beliau Tariq meninggal pada tahun 83 Hijriah radhiyallahu anhu. Fi dzubab, tentang atau dikarenakan dzubab. Ai bisababi dzubabin, artinya apa? Disebabkan dzubab. Jadi fi di sini maknanya apa? Sababiyah. Jadi fi di sini maknanya apa? Sababiyah, disebabkan maknanya. Bukan maknanya di dalam, ya, bukan maknanya di dalam, tapi disebabkan maknanya. Sonamun maka manhutan ala suratin. Sonam itu adalah sesuatu yang dipahat, yang diukir, membentuk suatu gambar, membentuk suatu patung. Ya, itu sonam namanya. Ya, jadi sonam itu apa? Itu sesuatu yang dibentuk menyerupai makhluk. Itu sonam, disebut dengan sonam. Berbeda dengan al-ausan. Kalau wasanun apa? Fajar. Apa wasanun? Apa bedanya wasanun dengan sonamun? Pernah dibahas ini. Intinya kalau wasanun itu ya berhala, ya. Wasanun berhala. Baik berhala yang ada bentuknya atau enggak ada bentuknya, misalkan seperti apa? Pohon. Kalau disembah itu namanya wasan. Batu disembah namanya wasan. Nah, kalau misalkan sudah dibentuk makhluk itu namanya sonam.
Batu misalkan dibentuk menjadi orang, menjadi kodok misalkan, menjadi kambing. Nah, itu namanya sonam. La yujawizuhu, la yamurru bihi wa la yata'addahu. La yujawizuhu maknanya apa? Tidak boleh melewati. Tidak boleh melewati berhala tersebut kecuali kalau dikasih sesajen. Yuqarrib yang dimaksud di sini adalah yadbah, nyembelih. Ya, gimana antum nyembelih lalat kira-kira? Ya. Ya, gimana nyembelih lalat? Kira-kira lehernya di mana itu? Tapi intinya maksudnya menyembelih lah di sini, menyembelih untuk diberikan sebagai sesajen diberikan kepada berhala. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yukhbiru Nabi sallallahu alaihi wasallam an khuturatis syirki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan tentang bahayanya syirik. Wa syana'atihi, dan jeleknya syirik. Bayangkan cuman karena lalat itu orang masuk ke dalam neraka. Fayuhadditsu ashabahu wa yabda'u haditsahu bi bidayatin. Maka fayuhaddits ashabahu, dia berbicara kepada para temannya dan dia memulai pembicaraan tersebut bi bidayatin. Dengan apa? Dengan suatu muqaddimah taj'alu nufusa tastaghribu. Yang muqaddimah tersebut membuat jiwa tastaghrib, merasa aneh, wa tattali' ila siyaqi hadzal hadis, dan mengetahui tujuan dari percakapan ini. Jadi maksudnya apa? Di sini Thariq bin Syihab dia berbicara kepada para sahabat tatkala itu dengan kalimat yang para sahabat membuat menjadi heran. Apa kalimatnya? Dakhalal jannatu rajulun fi dzubabin wa dakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada seorang laki-laki masuk ke dalam surga karena lalat dan masuk ke dalam neraka karena lalat. Kan antum kalau dengar kan, oh gimana itu? Ya enggak? Heran. Antum buat kajian misalkan, ya maknanya apa namanya? Yang agak buat orang penasaran. Jailai misalkan dia buat kajian, judulnya misalkan apa? Menurutku zina itu halal. Nah, kan orang kan penasaran, ini Ustadz menghalalkan zina kan gitu kan? Nah, ternyata dibahas di dalamnya apa? Tentang seorang lelaki yang menghalalkan zina dan dia kufur kan gitu kan? Nah, bisa aja gitu kan? Nah ini judulnya begitu. Seorang laki-laki apa? Masuk neraka atau masuk surga karena lalat. Kan heran dia, kok bisa gitu? Nah itu boleh ya. Jadi supaya orang itu kalau penasaran kan hadir dia. Ya. Syai'un yasirun sabbaba amran khatiran. Perkara yang kecil menyebabkan perkara yang besar, yang bahaya. Wa aujaba su'ala anit tafsil, sehingga mewajibkan pertanyaan tersebut untuk ditafsil. Ya, dirinci. Setelah itu baru dijelaskan. Mereka bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini bukan Thariq bin Syihab tapi Rasul ya. Jadi Rasul yang membuat judul demikian ya, membuat judul yang seseorang apa? Takjub, heran. Ya. Jadi nggak ada masalah untuk membuat apa? Judul-judul yang sekiranya orang itu apa namanya merasa heran sehingga dia biasa mau hadir. Tapi kalau judulnya sudah jelas, ini paling pembahasannya itu, ya nggak? Jadi mungkin pembahasannya ma'ruf, orang kalau dengar ya sudah ma'ruf. Tapi antum berikan judul yang sedikit apa? Sedikit membuat orang heran. Wahuna yufassil. Di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsir. Fayaqul dengan mengatakan inna rajulain. Sesungguhnya seorang lelaki yadharu annahuma min bani Israil. Nampaknya keduanya dari Bani Israil. Nah, Bani Israil. Nah, Faiz tidur enak sekali Faiz itu. Gara-gara main terus. Nah, berdiri. Kebanyakan main. Nah, Bani Israil. Siapa yang ditanya ini? Zuhair. Siapa Bani Israil itu?
Antum berdiri antum. Iya matanya aja. Ya sudah. Ya. Keluarga ini ya. Anak-anak ya Yakub. Siapa bapaknya Yakub? Nanda. Bapaknya Yakub. Siapa bapaknya? Si Faiz ini kebanyakan main. Anda lihat di kamera tuh orang pada tidur, dia main sama si Nanda sama si Rifki itu. Geng trio. Antum apa? Ngelencat antum. Siapa? Imam. Bapaknya Yakub. Ishak. Kakeknya siapa? Rifki. Sama aja sih Rizki. Antum berdirilah. Cepat. Berdiri lagi, ayo. Antum ini nggak mau tidur. Amam. Siapa Amam? Berdiri dulu. Berdiri. Sadan nanti siapa? Kakeknya. Ibrahim. Nah, sebutkan Faza. Tadi nasabnya apa? Israel, sebutkan. Hasan, kayak gitu ya. Tulis Wendy. Belajar gitu ya. Aradal ubura ma'a makanin yahullu fi sahatihi sunamun yufradu ala man arada tajawuzahu an yadbaha lahu taqarruban ilaihi wa ta'ziman lah. Nah, jadi dia ingin melewati suatu tempat yang tempat itu ya terdapat di sekitarnya sahati, di halamannya sekitarnya sonamun, berhala yang diwajibkan bagi orang yang ingin melewatinya untuk menyembelih sebagai sesajen untuk berhala tersebut dan sebagai apa? Sebagai pengagungan. Fatalaba ubadu dzalika sonam, maka para penyembah berhala tersebut meminta minarajulain dari dua laki-laki ini at-tamasyi ala hadzal nizam syirki, untuk apa? Untuk berjalan di atas peraturan kesyirikan ini. Apa peraturan kesyirikan di sini, Aulia? Kalau mau lewat, ya peraturannya apa? Bagi orang yang melewati tempat ini harus apa? Menyembelih sesajen untuk berhala. Hasan. Fa amma ahaduhuma fa'tadhara bil adam. Adapun salah satu dari keduanya meminta uzur bahwa tidak ada sesajen, tidak ada sesuatu yang bisa dijadikan sesajen. Fa qana'u minhu bi aisari syai'in. Maka mereka mencukupkan darinya dengan sesuatu yang paling mudah didapati. Maka orang tadi dapatnya apa? Lalat. Mungkin kebetulan pas dia lagi ngomong lalat nemplok sini, tepak dengan dia. Sesajennya sudah. Lianna maksudahum husulu al-muwafaqati ala syirki. Dikarenakan tujuan para penyembah berhala ini intinya dia ya menyepakati kesyirikan, melakukan kesyirikan. Walaupun kesyirikan dalam atau walaupun hanya dengan seekor lalat. Kalau dia niatkan untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, maka itu tetap dikatakan syirik ya. Jadi syirik itu tidak pandang bulu. Ya. Dikatakan syirik kalau dia menyembelih misalkan kambing, enggak demikian. Dikatakan syirik yang penting dilihat niatnya. Paham di sini? Kalau niatnya dia untuk selain Allah, walaupun yang disembelih adalah cicak, ya itu termasuk syirik. Fadabaha lis-sanam dubaban fatarakuhu yamurru fadakhala bisababi fi'lihi hadza nar jahannam. Maka dia pun menyembelih berhala atau menyembelih untuk berhala tersebut seekor lalat. Maka orang-orang pun membiarkan dia lewat. Masuklah
dia disebabkan perbuatan itu ke dalam neraka jahanam. Li'annahu fa'ala syirka, dikarenakan dia telah melakukan kesyirikan, wa wafaqahum alaih, dan dia menyamai, ya, menyepakati, menyetujui orang-orang musyrikin untuk melakukan kesyirikan. Wa talabu minal akhar ay yuqarriba lis-sanam fa'tadhara bi anna hadza syirkun. Adapun tatkala mereka meminta dari orang yang satunya untuk menyerahkan berhala atau untuk menyerahkan sesajen kepada berhala tersebut, maka dia berudzur dengan mengatakan apa? Ini adalah syirik. Dia tidak mengatakan enggak ada apa-apa. Dia langsung bilang syirik ini, enggak boleh. Wala wafaqahum alaih, dan dia tidak menyetujui perbuatan kaum musyrikin. Wa talabu minal akhar yumkin wala yumkin ay yaf'alahu, dan dia tidak mungkin melakukan yang demikian. Faqatalu, sehingga kaum tersebut membunuhnya. Pada khalal jannah, maka masuklah dia ke dalam surga limtina'ihi minasyirki, karena dia menjaga dirinya dari kesyirikan. Paham di sini? Jadi kalau orang dulu luar biasa ya menjaga tauhidnya. Ya, menjaga tauhidnya sampai walau sebetulnya kalau dia misalkan ya memberikan sesajen, tapi di dalam hatinya dia tidak mau melakukan itu, cuman karena darurat, karena mau dibunuh, itu boleh sebetulnya. Cuman karena antum lihat imannya yang kuat, ya, dia mau melakukan yang demikian walaupun harus dibunuh. Dan orang yang seperti ini adalah orang yang merasa bahwa kehidupan dunia sangat hina, sangat capek hidup di dunia ini. Alangkah enaknya seseorang hidup di surga, walaupun harus menempuh dengan jalur yang mungkin menyakitkan, tapi bukan dengan bom bunuh diri. Ya, itu jalur ke neraka, itu bom bunuh diri. Taib. Nggak ada apa-apa, tahu-tahu orang dibom bunuh diri. Yang dibom lagi orang Islam lagi. Ya, nah itu salah kalau itu. Itu bukan ke surga, itu ke neraka itu. Taib, munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk bab ini adalah annahu dalla ala anna dzabha ibadatun. Bahwa hadis ini menunjukkan yang namanya sesembelihan itu adalah ibadah. Wa anna sarfahu li ghairillah syirkun, dan memalingkan ibadah tersebut untuk selain Allah adalah kesyirikan. Enggak boleh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allah. Ma yustafadu min hadis, yang bisa diambil faidah dari hadis ini, bayanu quturati syirki walau fi syai'in qalil. Bahayanya, penjelasan tentang bahayanya kesyirikan sekalipun pada sesuatu yang remeh. Atsaniyah anna syirka yujibu dukhulan nar. Kesyirikan itu mengharuskan seseorang masuk ke dalam neraka. Wa anna tauhida yujibu dukhulal jannati. Dan bahwasanya tauhid mewajibkan seseorang masuk ke dalam surga. Ats-tsalisah anna al-ihsan qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirkul ladzi yujibun nar. Dan bahwasanya seseorang terkadang dia terjatuh kepada suatu kesyirikan, akan tetapi dia tidak merasakannya, tidak tahu. Dan bahwasanya kesyirikan itu mewajibkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya. Makanya ada suatu bait disebutkan apa? Sa'altu syarra la li syarri walakin litawaqqihi. Aku bertanya tentang keburukan bukan dalam rangka melakukan keburukan, tapi supaya berhati-hati terjatuh kepada keburukan. Orang kalau nggak tahu itu haram, bisa jadi dia melakukannya. Makanya penting seseorang belajar agama. Dia belajar apa yang diwajibkan untuknya, dan dia juga belajari apa yang dilarang untuknya. Dan itu hukumnya wajib. Ar-rabi'ah tahdhiru minadz-dzunub wa in kanat saghiratan fil husban. Di sini peringatan dari yang namanya dosa-dosa, sekalipun itu kecil menurut hitungan. Nah, ini kecil. Sudahlah. Ini apa namanya? Biasa sepele. Ada masalah. Ini orang meremehkan dosa, enggak boleh. Al-khamisah anna hadha ar-rajul dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an wa innama fi'lahu takhallusan min asy-syar'i ahli al-ahsanam.
bahwa orang laki-laki di sini, bahwasanya seorang laki-laki di sini masuk ke dalam neraka disebabkan sesuatu padahal dia tidak bermaksud untuk melakukan kesyirikan. Dia melakukan itu dalam rangka takhallus, melepaskan diri dari kejelekan para penyembah berhala. Dia ini memberikan sesajen kepada berhala itu bukan untuk menyembah sebetulnya, tapi untuk apa? Untuk supaya selamat dari apa? Dari tebasan, dari apa? Kekejian yang dilakukan para penyembah berhala tersebut. Makanya dengan ucapan ini para ulama mengatakan orang gini masuk ke dalam neraka tapi tidak kekal. Kenapa? Karena dia bermaksiat saja. Dia bukan menyembah, bukan pengen menyembah, bukan. Dia cuma bermaksiat saja. Ya. Jadi dia masuk ke dalam neraka tidak kekal. Ya. Dia masuk dikatakan muslim ya. Jadi jangan anggap antum ini kafir, enggak. Dia dikatakan muslim. As-sadisa annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Bahwa seorang muslim apabila melakukan kesyirikan maka dia telah membatalkan Islamnya dan masuk ke dalam neraka. Li'anna hadzal rajula kana musliman wa illa lam yakun. Dikarenakan orang ini sebelumnya adalah muslim. Kalau tidak demikian maka dia tidak akan mengatakan dakhala an-nar fi dzubab. Masuk ke dalam neraka disebabkan lalat. Kalau misalkan dia orang kafir, maka Nabi SAW tidak akan mengatakan dia masuk ke dalam neraka dikarenakan lalat, enggak. Karena walaupun tidak dikarenakan lalat juga dia masuk ke dalam neraka karena memang sudah kafir, ya enggak? Tapi tatkala Nabi mengatakan dakhalan nar fi dzubab, ini dalil bahwasanya dia orang muslim. Masuk ke dalam neraka dikarenakan ya seekor lalat. Ini menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang muslim. As-sabi'ah annal mu'tabaru amalul qalbi wa in sawra amalul jawarih wa qalla. Bahwasanya yang dianggap, yang dimaksud adalah perbuatan hati. Atas nama Reja. Reja siapa? Majadarul Hadis. Belum dikenal. Reja. Jadi yang dianggap itu adalah perbuatan hati, sekalipun itu kecil. Ya. Walaupun amalan jawari, yaitu badannya kecil dan sedikit. As-samin anna dzabha ibadatun wa sarfu li ghairi llahi syirkun akbar. Bahwa menyembelih adalah ibadah dan memalingkan untuk selain Allah adalah syirik besar. At-tasi'ah fadlu tauhid wa 'azimu thamaratihi. Keutamaan tauhid dan besarnya pahala tauhid. Al-ashirah fadilatus sabri 'alal haqq. Keutamaan sabar terhadap kebenaran, nah, sabar di atas kebenaran, ya. Banyak sesuatu yang butuh kita untuk sabar. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti salat, seperti barakallahu fikum melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk antum menuntut ilmu butuh sabar, ya. Menuntut ilmu butuh sabar, dan itu adalah kunci dari kesuksesan. Tidak ada orang sukses kecuali adalah dengan menjalankan kesabaran. Sukses di dunia dia butuh sabar, ya. Orang sukses itu yang punya segala macam harta itu ya karena dia sabar, ya, menempuh sebab. Dan sukses di dalam akhirat dia bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.